Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggita Cahyani. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mengangkat tentang isu pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pada zaman modern seperti saat ini, bahasa asing lebih banyak digunakan oleh kalangan-kalangan remaja, dewasa, maupun orang tua. Ada juga sih orang tua. Nah, oleh karena itu saya tertarik untuk mengangkat hal ini karena bahasa Indonesia yang sebagai pemersatu, sebagai lambang Indonesia sudah jarang digunakan, dan lebih menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Jepang dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak salah apabila kita menggunakan bahasa Inggris, tetapi pada tempat dan tujuan yang tertentu. Misalnya ketika kita bertemu dengan orang dari luar negeri, misalnya dari Inggris atau dari Amerika, kita menggunakan bahasa Inggris agar mereka mengerti apa yang kita katakan. Tetapi di era modernisasi seperti saat ini, di Indonesia sendiri banyak yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing dalam konteks yang berbeda. Misalnya ketika bergaul dengan sesamanya atau dengan teman-teman terdekatnya atau dengan kerabatnya, adik-adiknya, dia menggunakan bahasa asing ini, padahal orang yang diajak bicara itu belum tentu dia mengerti. Nah, oleh karena itu diperlukannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga bahasa Indonesia yang menjadi bahasa sehari-hari atau bahasa kesatuan dari Indonesia ini bisa terlestarikan. Jika orang Indonesia sendiri tidak menggunakan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka bahasa nasional, bahasa yang ditetapkan dalam negara Indonesia tidak bisa dijalankan dengan baik dan akan menjadi kacau. Maka anak-anak atau keturunan-keturunan dan penerus-penerus yang lainnya maka tidak akan tahu artinya yang ini apa dalam bahasa Indonesia. Sehingga bahasa-bahasa yang sudah lama atau hingga bahasa-bahasa yang menjadi pemersatu ini tidak lagi dikenal oleh keturunan-keturunan atau anak-anak di masa depan nanti, sehingga diperlukannya adanya edukasi atau pembelajaran untuk kedepannya kepada anak-anak yang lain agar bahasa asing atau bahasa Inggris dan bahasa lainnya seperti bahasa Jepang, bahasa Thailand, dan bahasa Filipina atau Cina dan lain sebagainya bisa digunakan dalam konteks yang seperlunya atau ketika mereka berbicara dengan orang asing, sehingga bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik. Mungkin hanya sekian dari video ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.